Pak Alwi betul? Betul, Pak. Ya, perkenalkan nama saya Nes Agus. Ya, Pak Alwi, perkenalkan nama saya Nes Agus. Saya kali ini akan melakukan intervensi keperawatan. Tapi saya akan melakukan pengkajian dulu ke Pak Alwi ya. Oke. Kira-kira keluhannya apa Pak Alwi untuk saat ini? Pusing ya. Pusingnya berapa lama? Udah ada 3 hari. 3 harian. Itu memberat ketika apa pusingnya? Mungkin ketika bangun. Ketika bangun makin berat. Oke. Kemudian kalau pusingnya rasa ringan itu kalau ngapain? Kalau aktivitas sih. Kalau aktivitas. Ada nyerinya nggak? Kadang nyeri kayak ditusuk-tusuk. Nyerinya ditusuk-tusuk. Ya, kira-kira skalanya berapa? Kurang lebih 5. Kurang lebih 5. Ada riwayat penyakit yang dulu? Mungkin Pak Alwi? hipertensi. Hipertensi. Sudah berapa lama? Udah 5 tahunan. 5 tahunan. Tensi terakhir kapan? 2 minggu ke belakang itu 160. 2 minggu ke belakang itu 160 per 120. Wah. Ya, pasien intensi kalau kayak gitu. 120 banyak banget ya. MAP-nya berapa itu? MAP-nya berapa? 160 Nah itu masih oke lah. Ya udah, berarti kalau kayak gitu Pak Alwi punya hasil pernah berobat ke klinik mungkin? Pernah. Pernah. Ada hasil labnya? Ada. Nah, boleh. Harus ditonton dulu. Lihat. Boleh ya. Nah, kita lihat hasil labnya. Begitu ya. Termasuk hasil-hasil pemeriksaan penunjang yang lain. Itulah perawat bedanya dengan praktisi yang ada di lapangan biasa, gitu ya, yang bukan nakes. Oke. Pengkajian kita anggap selesai. Terus ngapain? Kita langsung membuat data fokus. DS, DO, etiologi, problem. Oke? Data fokus ditulis data fokusnya. Tentukan diagnosa keperawatannya. Habis tentukan diagnosa bentuk luaran keperawatannya. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama berapa lama? 1 kali 2 jam, 1 kali 3 jam, ya kan? Kira-kira misalkan masalahnya adalah nyeri menurun. Kan ekspektasinya menurun kalau nyeri ya. Tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil bla 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 gitu ya. Habis itu tentukan intervensi utama. Lihat di buku psiki intervensi utamanya apa, intervensi pendukungnya, baru komplementer. Taruhlah ceritanya ini adalah cupping bekam, baru kita siapin. Sudah, Pak, setelah saya kaji, Bapak akan saya lakukan intervensinya adalah cupping terapi. Bapak sudah siap? Siap, Pak. Nah, kurang lebih pelaksanaannya 30 menit sampai 1 jam. Jadi nanti Bapak akan saya lakukan intervensi tersebut. Mudah-mudahan nanti hasilnya akan lebih baik ketika sudah selesai dalam intervensi. Dan ini intervensinya dilakukan untuk cupping itu idealnya 1 bulan sekali, tapi pada pasien yang sakit 2 minggu sekali. Jangan tiap hari. Nggak boleh tiap hari. Bu, besok saya ketemu lagi, kita cupping lagi lah. Oh, lecet kulitnya nanti. Jangan tiap hari, nggak boleh ya. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Kalau mau ketemu lagi besok, boleh sih, tapi titiknya di tempat yang lain. Jangan di tempat yang lain. Oke? Nah, baru kita siapin alat. Kebayang ya nanti ya di stase ya. Gitu. 2 minggu sekali ya. Berapa sih? Pos. Oh ya. Pos yang mana ini? Bapaknya panjang. Tapi memang harus ada asistennya. Oh gitu. Kalau ini nggak perlu dipakai. Oke, Pak. Hah? Merah mau makan, Pak. Apa? Merah mau makan. Nggak perlu. Oh, dalam. Ya, langsung saya nggak ada yang. Wah, parah tuh. Kayak mandiin PG. Astagfirullahaladzim. Parah. Tolong jangan bawa-bawa. Yang penting yang harus diperiksa itu kateternya masih ada. Iya, mau
Udah. Nah, terus kita cuci tangan, ya kan? Sudah berapa langkah? Jangan ekstensi, nggak usah ditanya. Apa? Nggak ada. Oke, nah pasiennya menghadap ke sini, menghadap ke sini. Nah, tapi bajunya dibuka dulu. Yang pertama, ya, kita masas dulu di area yang akan kita tapping. Kapan lagi? Kapan lagi? Agak lama aja di sini. Pakai apa, Pak? Pakai minyak zaitun. Betul. Pakai minyak zaitun, kita masas dulu. Fungsinya adalah supaya otot yang akan kita cupping dia itu lebih rileks dan lentur. Oke ya? Nah, kita masas dulu. Nah, ada Pak Saldi. Nanti Pak Saldi akan contohin yang pakai bisturi. Nah, silakan Pak. Baru mulai ini. Ya. Bisturi, Pais. Pisau. Agak kurang gimana ini tadi? Oh, ini Di Pak. bawah. Apa? Dibagi-bagiin. Habis. Habis Oke, Kayaknya baru pertama kali. perhatikan sini ya. Kalian sini. Kan tadi sudah dibikin rileks. Ketika kita bikin rileks kayak gitu aja, hormon endorfin udah keluar. Endorfin udah keluar, maka ketika endorfin keluar, pasien pasti makin rileks. Nah itu Bu, nah itu aurat. Aldi langsung bilang, oh, itu betul Bu. Nah, oke. Ya. Kita tempelkan di sini. Kemudian kita masukkan pompanya. Kita tarik 1 sampai 2 kali aja dulu. Gitu ya. Nah, baru kali itu maksudnya selanjutnya adalah kita lakukan kalau misalnya kencengan ya kita ulangi lagi. Kita bekam seluncur dulu. Ya, bekam seluncur dulu. Oke. Geser-geser boleh. Ya, digeser-geser, boleh digeser-geser. Tapi jangan sampai 3 kali tarikan, nanti pasti akan sakit. Oh, iya. Jadi ya 1 sampai 2 lah. Kalau ini kan 1 aja udah langsung nariknya banyak nih alatnya gitu. Gitu ya. Sakit. Oh, mahal. Beda. 100 ribuan ya. Kalau cuma 75.000 harus agak ini. Ada harga dan kualitas. Iya, ada harga ada kualitas. Merah. Oke. Nah, Sakit nggak? Siapa namanya? selanjutnya, nah ini sebetulnya sama aja tuh kayak kerokan juga. Iya. Iya. Ya, kemudian kita siapkan untuk betadinnya. Betadinnya. Bisturi. Bisturi Pak Saldi. Pais, siap. Nah, itu Pais. Siap. Pak, banyak yang ngefans tuh Pais katanya. Mbak Mirja, tolong saya dong. Pemencangan gue. Parah banget. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, nanti semua praktek ya. Ya. Jadi kayaknya agak rugi kalau misalkan nggak nyoba satu-satu ya, nggak ditusuk satu persatu gitu ya. Kan ada.
Kita cupping dulu ya. Kita cupping dulu sebelum di panser. Sebelum di ini, apa namanya? Sebelum dikasih permukaannya. 1, 2. Gimana Pak tadi? Kurang? Cukup. Kok bingung? Sakit. Siapa Pak? Sakitnya nanya kamu gimana? Nyeri kayaknya, Pak. Kurang tarikan kenceng ya. Kurang kenceng ya. Cukup? Nah, kita tunggu 3 sampai 5 menit sampai terjadi namanya hipoksia lokal. Gitu ya. Nah, jadi kita tunggu dulu kurang lebih 5 menit. Nah, sambil dikaji, kita sambil ngapain? Sambil nanya pasiennya, jangan suruh pasien melamun. Pas sebetulnya, Pas sebelumnya sudah pernah dilakukan pembukaan belum? Belum. Oh belum. Jadi ini pengalaman pertama. Ya, sebelumnya terapi-terapi yang lain, misalkan herbal, akupresur sudah? Belum sih Pak, paling obat. Ya, obat dari klinik biasa, dari puskesmas. Berarti belum pernah sama sekali. Belum Pak. Ya, sebetulnya untuk cupping ini juga teman-teman semuanya bisa juga sambil di apa namanya ada aromaterapi, boleh juga nggak masalah gitu. Jadi sekalian dikombinasikan gitu ya. 3 sampai 5 menit nanti minta tolong di timernya. Dok ya. Nah, kita tunggu dulu. Nah, kemudian selanjutnya ada pertanyaan nih. Ada kan darahnya itu yang hitam, ya kan? Kemudian yang merah, gitu. Kemudian, nah itu menentukan penyakit tertentu nggak? Enggak. Karena lokasi ini, tiap lokasi itu punya kadar oksigen yang beda. Semakin rendah kadar oksigennya, maka semakin hitam darahnya. Gitu. Jadi tidak bisa mendiagnosa hanya dengan warna darah. Itu ya. Oke. Alwi, relax aja. Apa namanya? Nah, Tarik. gitu ya. Nah, Oh, ditarik. nanti akan Oh, iya, kelihatan. hipoksia. Ya, nanti akan terlihat seperti ini setelah dilakukan apa namanya pengkopan tadi. Kemudian kita lakukan karisasi atau perlukaan, gitu ya. Perlukaan. Nah, perlukaannya kalau menggunakan lancet itu memutar dari dalam keluar, gitu ya, dari dalam keluar. Oke, nanti coba ya. Oke. Dalam bawah. Banyak tusukannya ya? Berapa banyak, Pak? Waktu bisa. Semuanya itu. Kirain Banyak. Dari dalam. tadi Nomor berapa? Oh, kurang ini Pak. Nomor 3. Fatir. Tinggal diputar aja Pak. Putar aja. Minta tolong. Ke dalam banyak. Jadi itu berdarah. Udah kaget ya. Kosong. Bapak manja banget. Pantas nggak berasa. Pantas nggak berasa. Tes dulu, tes. Ada nggak? Tidak sesuai skrip ya. Soal tidak kerasa ya. Dia lebih panjang daripada yang itu nanti Oke, siap, Wi? ke dalamnya Apa terus sebenarnya? ininya. Rasa nggak? Nggak rasa ya. Tidak paling kerasa sih. Ngomong-ngomong di lancetnya sudah diganti. Hop lagi. Kok lagi? Coba dari dalam keluar aja. Hop lagi. Kalau gue Keluar. tarik semua udah bingung. Ih banyak tuh ya Allah. Colokannya juga banyak. Hah? Colokannya juga banyak. Jadi gini ya, kok Bisa, dari dalam Ada lagi pertanyaan? kayak obat nyamuk. Ini 3 menit sampai 5 menitan sampai terjadi yang namanya apa namanya darah itu kan kalau makin lama kan makin beku tuh. Nah, Tuh. clotting jadi clotting. Nah, apa? Ada pertanyaan? Tadi apa? Enggak Pak, kadang kan kalau di home itu ada yang banyak banget darahnya, ada yang sedikit itu kenapa? Siap, bagus nih.
Pasien hipertensi apalagi, karena kan dia mengeluarkan nitrit toksik kan, untuk vasodilator kan, nah ini lagi keluar nitrit toksik. Makanya pasien hipertensi bagus melakukan pengkampingnya. Oke, sambil kita tunggu, kemudian kita siapkan kasanya lagi nanti untuk menampung atau darahnya ya, supaya darahnya tidak berceceran gitu. Itu ya. Oke. Sudah? 3 menit? Oke ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita simpan di bawah sini, di bawah cupnya, gitu ya. Kemudian kita tarik dan kita balik seperti ini, supaya darahnya tidak, jadi jangan itu ke atas di, oke, cupnya ya. Nah, jadi sambil di cupnya di ke atas sendiri, sambil kasanya itu juga, nah seperti ini, oke. Nah, kemudian kita kasih pemijahan tadi. Rasa perih. Nah, habis itu kita bersihkan di area di samping-sampingnya. Iya. Gak perih ya berarti ya? Kapan? Udah selesai. Oh gitu. Jangan yang pakai bisturi dulu, sering-sering. Ya. Sayat kayaknya, Mak. Pada prinsipnya sama ya. Ketika kita mau prosedur invasi kan harus steril ya. Nah, kalau di bekam sendiri steril dan bersih, karena nggak semua alat dan bahan yang kita gunakan itu dijamin kesterilisasinya. Jadi tetap memperhatikan steril dan bersih. Dan inilah yang membedakan antara kita sebagai perawat yang melakukan praktek ini dengan teman-teman yang di luar yang melakukan praktek pembekaman tapi tidak memperhatikan konsep sterilisasinya. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah tetap kita selalu berkomunikasi dengan pasien, karena disitulah juga kita terapkan sebenarnya hipnoterapinya, komunikasi terapeutiknya gitu ya. Karena kesembuhan kan ya dari diri kita sendiri. Kalau si pasiennya nggak yakin intervensi yang kita lakukan bisa membuat dia sembuh, ya nggak berdampak banyak juga gitu ya. Nah, untuk aseptiknya kita bisa menggunakan betadine ya. Ini titik apa namanya? Yang dipraktekkan bagus tadi. Apa Tela? Saya agak di sini aja. Kak, Bisa. dari awal kak, coba tebak kak. Kalau yang ini titik apa? Wih. Awalnya wih. Wow. Tadi ini ya udah dipijat sama bagus ya. Yang sebelah kiri belum dipijat. Hah? Belum. Kenapa? Belum. Oh ya ada juga. Tengok tadi. Gimana Pak? Udah? Udah. Tiga. Dagingnya ke bawah. 1 sampai 3 sampai 5 menit. Tapi tergantung juga sih, kalau udah agak kemerahan, udah cukup penggumpalannya udah kita stop gitu ya. Terus sambil seperti ini sebenarnya kita bisa mengkop area lain sebenarnya. Jadi sambil ditunggu ini kita bisa mengkop area yang lain. Dan kalau bisa dikerjakannya jangan langsung, misalkan kita mau 8 titik nih, jangan langsung di kop 8 titik dulu. Jadi tergantung, kalau kita udah masih pemula gitu ya, 2 dulu gitu. Habis itu setelah misalkan sudah selesai di kop 2, kita tunggu, kemudian kita lakukan perlukaan, kita kop lagi 2-nya gitu sambil nunggu. Jadi berselang-seling, jadi nggak langsung dikerjakan. Karena kalau semua langsung dikerjakan, apalagi pasiennya baru pertama kali dibekam, dia bisa shock hipovolemik.
gitu ya. Bahkan dia bisa pingsan juga karena Cairannya banyak respon keluar. tubuhnya tuh nggak bisa menangani perlukan yang kita lakukan gitu ya. Jadi tetap berdasarkan toleransi si pasiennya. Gimana Pak? Gimana perasaannya Pak? Kayaknya saya mau mual-muntah nih. Oh ya udah, berarti disuruh tindakannya kita tangani dulu gejala yang lain gitu ya. Oke udah, saya belum siap ini. Perhatikan cara pegangnya itu iya kayak pegang pensil, terus ini harus menempel ke permukaan kulit pasien. Supaya apa? Supaya kita tuh penorehannya ada pegangannya gitu. Jadi nggak terlalu, karena kita nggak terlalu dalam juga. Jadi hanya kayak di Sayat-sayat ngoret dikit, doang ngoret gitu. doang. Makanya pegangannya kayak pensil gitu ya. Udah nih. Biar nggak kedalaman ya. Angin itu kayaknya merah, angin ke AC itu nggak ada. Anginnya yang masuk Bu. Nah perhatikan ya teman-teman ya. Nah perorehannya itu Lihat sono aja, lihat kamera aja, di kamera. Jadi nggak dalam ya Pak? enggak, cuman dicoret-coret doang. Coret. Pak, jangan tenang Pak, tenang. Nggak usah grogi Pak. Keluar nggak? Keluar. Cuman tak gitu aja. Gitu doang. Kalau arahnya nggak kayak dari langsung dari dalam keluar ya? Enggak, jadi dia Kayak langsung dari atas ya Pak ya? Dari atas. Iya, jadi dia dari atas ke bawah. Terus mengikuti kan dia lingkaran ya. Jadi misalkan di sini di ujung 2 torehan, terus 3 torehan, terus 4 torehan, 4 torehan lagi, 3 torehan, 2 torehan gitu. Dan sebenarnya prinsipnya gini teman-teman ya, ketika kita melakukan pembekaman, tingkat keberhasilan itu bukan dilihat dari berapa banyak volume darah yang keluar, enggak gitu. Karena sebenarnya prinsipnya kan kita mau memicu yang namanya efek positif negatif ya. Udah pernah belajar homeostasis kan ya? Itu kan efek positif negatif ketika kita melakukan pembukaan di area kulit, itu kan efeknya ada banyak sekali. Mulai dari sitokin yang di daerah sini akan aktif gitu ya. Kemudian efek dari inflamasi ya. Semua pertahanan tubuh kita tuh kayak langsung tertrigger gitu untuk keluar. Nah itulah yang membuat nanti penyakit-penyakit, gejala-gejala penyakit seperti nyeri itu bisa diatasi dengan efek positif negatif itu. Makanya mesti rutin nih lakukan pembekaman ya. Diulangnya berapa kali? Diulangkan tadi kan katanya kalau dia ada keluhan sebulan 2 kali tuh. Iya, terus. Nah itu ritmenya sampai berapa kali tindakan? Kalau perlu rutin untuk pencegahan dan pengobatan penyakit harus rutin. Iya. Ya nggak 2 minggu juga, bisa sebulan sekali lah, sebulan sekali. Iya, tanggal sunnah. Tanggal berapa Cik? 19, 21, 17, 19, 21. Iya. Tapi kalender ini Hijriah. Bella jangan Oh, lupa iya. Novaria daftar. Enggak apa dicatat ya Pak ya? Nggak apa-apa. Itu kata Bapak. Contoh tadi pas Contoh ya. Di HP juga ada. Di HP apa? Kalender Hijriah lu aplikasinya ada kan? Kalau terapis ada uapnya kayak gini gimana Pak? Kalau di luar sana kan ini kan tandanya banyak gasnya gitu. Ini Beda respon- anginnya, banyak anginnya. Ini respon dari tubuh sih, karena termasuk juga sebenarnya yang mempengaruhi lingkungan juga gitu ya. Ya siap Pak. Siap. Tapi selama berapa? Sampai itu. 3-5 menit. Wow. Gak enak ya? Anak-anak Iya kan itu ya. emang anak-anak apa sih namanya, clothing. Clothing. Harus
memperbaiki jaringan, menutup perlukan gitu ya. Itu udah aktif semua di situ. Termasuk tidak hanya memperbaiki jaringan yang di sini, tapi yang di dalam tubuh juga diperbaiki. Jadi efek positif negatif itu yang diharapkan gitu, bisa trigger ketika kita melakukan pembekaman gitu ya. Nah, itu teman-teman ya. Udah siap membekam? Siap.